Sebelum cerita dimulai, yang belum sholat silakan sholatlah terlebih dulu. Anime kali ini berjudul Kimetsu no Yaiba. Cerita dimulai dari seorang bocah bernama Tanjiro yang berbicara dengan ibunya. Tanjiro berpamitan pergi menuruni gunung untuk menjual arang. Sekedar informasi, Tanjiro merupakan tulang punggung dari keluarganya setelah ayahnya meninggal. Di sini nampak adik-adik dari Tanjiro ingin ikut dengannya ke desa untuk menjual arang. Akan tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, ibunya melarang untuk pergi. Setelah berpamitan dengan ketiga adiknya, Tanjiro pun pergi untuk menjual arang yang dia bawa. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan adiknya yang lain yang bernama Nezuko dan Rokuta. Setelah berpamitan, Tanjiro pun melanjutkan perjalanannya kembali. Saat dia sampai di desa, Tanjiro disapa penduduk desa. Di desa nampak seseorang menghampiri Tanjiro sambil membawa vas bunga yang pecah. Dia meminta tolong Tanjiro untuk melacak pelaku yang memecahkan vas tersebut. Di sini kita tahu bahwa Tanjiro memiliki kemampuan indera penciuman yang tajam. Adegan berganti pada malam hari. Tanjiro yang hendak pulang setelah menjual arang, dia dihentikan oleh warga desa yang bernama Saburo dan disuruh menginap di rumahnya karena malam hari sudah tiba. Di sini paman tersebut bercerita bahwa Oni mencari mangsa saat malam hari. Oni merupakan iblis yang memangsa manusia. Di sini Saburo menjelaskan bahwa Oni juga bisa masuk ke dalam rumah untuk mencuri mangsanya. Sambil memejamkan mata sebelum tidur, Tanjiro mengingat ucapan neneknya kalau Oni benar adanya. Pagi pun tiba, Tanjiro melakukan perjalanan pulang. Setibanya di rumah, dia mencium bau darah. Dia kaget melihat Nezuko dan Rokota berdarah. Dia segera menghampiri adiknya tersebut. Dan ternyata ibu dan ketiga adiknya yang lain juga tewas bermandikan darah juga. Semua keluarga Tanjiro meninggal dan tersisa Nezuko yang tubuhnya masih hangat. Tanjiro berlari turun gunung untuk membawa Nezuko ke dokter. Di tengah perjalanan, Nezuko terbangun dan membuat Tanjiro jatuh dari atas tebing. Mereka berdua selamat. Nezuko yang tadi sadar sudah berada dalam posisi berdiri. Ketika dihampiri oleh Tanjiro, Nezuko malah menyerang kakaknya tersebut. Di sini Tanjiro berpikir apakah Nezuko yang sudah membunuh keluarganya. Tapi dia mencium aroma yang berbeda dari Nezuko ketika di rumahnya tadi. Di saat Tanjiro berusaha menyadarkannya, tidak diduga ternyata Nezuko malah menangis. Tiba-tiba ada seorang pedang-pedang yang menyerang Nezuko dengan cepat. Orang ini bernama Giyu, Tomioka Giyu. Giyu menanyakan kenapa Tanjiro melindungi seorang Oni. Tanpa banyak cincong, Giyu langsung menyerang Tanjiro dan adiknya. Di sini Tanjiro menjelaskan kalau Nezuko adalah adiknya. Giyu menjelaskan kalau tugasnya adalah membunuh Oni. Perdebatan pun dimulai. Tanjiro berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi Giyu bilang jika darahnya bercampur dengan Oni, maka dia akan menjadi Oni. Di sini Tanjiro membela adiknya mati-matian. Dia bilang bahwa Nezuko berbeda. Sampai dia bersujud memohon ampun kepada Giyu. Dan ternyata Giyu malah marah kepada Tanjiro karena dia menyedihkan berhenti memohon kepada musuhnya. Karena kelemahannya lah adiknya bisa direbut dan keluarganya mati. Giyu bergumam dalam hati, seandainya dia datang lebih cepat, mungkin keluarga Tanjiro bisa selamat. Dalam hatinya, Giyu menyuruh agar Tanjiro marah karena dengan kemarahan yang murni akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Giyu pun menusuk Nezuko tanpa ragu. Tanjiro akhirnya sangat marah dan melempar batu ke arah Giyu. Akhirnya pertarungan dimulai. Tanjiro berlari di antara pepohonan sambil melemparkan batu. Dan diakhiri dengan Tanjiro berlari lurus ke depan Giyu dan mudah saja bagi Giyu untuk mengalahkannya. Ternyata sebelum menyerang, Tanjiro melemparkan kapak ke arah Giyu. Dia berniat untuk menebas Giyu setelah dia dikalahkan. Melihat kakaknya kalah, Nezuko akhirnya menendang Giyu.
Setelah lepas dari Gyu, Nezuko mengambil Tanjiro. Gyu mengira kalau dia akan memakan Tanjiro, tapi ternyata malah kebalikannya, dia melindungi kakaknya. Hal ini bertolak belakang dengan Oni pada umumnya yang memakan manusia. Seharusnya dia membutuhkan energi yang besar untuk menyembuhkan lukanya. Pertarungan pun terus berlanjut. Nezuko mengambil ancang-ancang dan melompat dari pohon. Karena melihat kejadian yang tidak biasa tadi, Gyu menyerungkan kembali pedangnya dan cukup menggunakan tangannya, Gyu berhasil melumpuhkan Nezuko. Nezuko pun kalah. Dalam kondisi pingsan, Tanjiro bermimpi bertemu dengan keluarganya. Setelah dititipi pesan oleh ibunya untuk menjaga adiknya, Tanjiro pun bangun. Setelah bangun, Gyu menyuruh Tanjiro untuk pergi menemui Urokodoki Sakonji di Gunung Sagiri. Kemudian Gyu memberikan wejangan agar Nezuko menjauh dari sinar matahari kalau mau hidup. Itu Gyu pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah untuk melakukan pemakaman keluarganya. Setelah selesai dan memantapkan hati, keduanya pergi untuk menempuh hidup baru. Salah, maksudnya pergi untuk menuju Gunung Sanggiri.